Terima kasih atas kehadiran kita semua dalam KTKC pada kesempatan ini. Tema KTKC kita pada hari ini, iman di era digital, membangun komunitas virtual yang berbelas kasih. Marilah kita mengawali KTKC pada hari ini dengan lagu pembuka. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau hadir dalam setiap ruang hidup kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mampu menggunakan media sosial dengan bijak, membawa damai, kebenaran, dan kasih. Bimbinglah kami agar mampu menjadi saksi di tengah dunia maya yang sering penuh dengan kebisingan, kebohongan, dan perpecahan ini. Semoga dengan KTKC ini meneguhkan kami untuk membangun komunitas virtual yang mencerminkan cinta Kristus kepada kami. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Baik saudara-saudari, untuk mendalami KTKC kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan cerita singkat berikut ini. Pesan singkat harapan baru. Suatu sore, Budi, seorang pelajar di Ruteng, sedang merasa putus asa karena gagal mengikuti ujian. Ia merasa Tuhan jauh dan kesepian. Tanpa sengaja, ia membuka grup Instagram komunitas iman dan membaca pesan singkat dari seorang bernama Sarmi. Bertuliskan, tetap semangat, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Budi bertekun lalu membalasnya. Terima kasih, aku sangat membutuhkan. Sari kemudian mengajak Budi untuk mengikut kebaktian online pada malam itu. Di sana, Budi mendengarkan firman pengharapan dan merasa duduk bersama ribuan orang yang percaya. Hati Budi perlahan berbulat dan pesan singkat dari seorang yang tak pernah ia kenal melalui layar telah menyalakan kembali harapan dan iman hatinya. Baik saudara-saudari sekalian, setelah kita mendengarkan cerita yang kita baru saja dengar bersama, ada beberapa pertanyaan penuntun yang kita mau jawab. Pertanyaan yang pertama, apa yang membuat Budi merasa putus asa? Oke, baik. Jadi menurut saya di sini Budi merasa putus asa karena ia gagal mengikuti ujian. Kegagalan itu membuatnya merasa kecewa, tidak berharga, dan seolah-olah Tuhan jauh darinya. Ia merasa sendirian dan tidak tahu harus berbuat apa, sehingga perasaannya semakin terpuruk. Baik, itu saja. Baik, terima kasih saudara Selin yang telah menjawabkan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cerita ini menunjukkan pentingnya pengharapan dalam menghadapi kesulitan? Oke, baik, dari saya, cerita ini menunjukkan bahwa harapan bisa datang dari hal sederhana. Contohnya itu bisa datang dari orang yang tidak kita kenali. Dan dalam cerita tersebut, Budi sedang berada di titik terendahnya. Dan datanglah Sari yang menguatkannya kembali agar ia tetap hidup sesuai dengan tujuannya. Itu saudara saya, terima kasih. Terima kasih saudara yang telah menjawab pertanyaannya. Pertanyaan yang ketiga, apa ada kisah atau pengalaman yang sesuai dengan cerita tadi? Terima kasih dari kakak fasilitator yang sudah bersedia membawakan KTKC di KBG kami, di komunitas iman kami pada sore hari ini. Seturut dengan yang kakak fasilitator berikan tadi, yang cerita yang kakak fasilitator sampaikan kepada kami dari kakak, bahwa saya ada pengalaman pribadi waktu saya SMA.
kebetulan waktu itu waktu kelas 2 kalau tidak salah, kelas 2 SMA, saya mengikuti ujian dengan setengah hati bisa dibilang. Karena apa? Tidak mengerjakan ujian itu dengan serius dan bisa dibilang meremehkan ujian yang ada, dan pada akhirnya hasilnya juga demikian, tidak sesuai dengan harapan saya, membuat orang tua kecewa, banyak juga teman-teman yang merasa kecewa, dan di situ saya merasa sangat terpuruk. Tapi dalam situasi itu ada seorang guru saya yang datang untuk menguatkan saya. Dia memberikan motivasi kepada saya, kakak fasilitator. Nah, di saat itu dia bilang bahwa harus tetap semangat, jalan hidup ini masih panjang untuk kedepannya, jadi tidak boleh menganggap semuanya remeh, kita harus terus semangat. Dan oleh karena itu, berkat motivasi yang dia berikan tadi, saya merasa seperti Budi tadi yang ada dalam komunitas iman bersama, di mana mendapat motivasi dari orang lain. Itu juga menggerakkan kita supaya bagaimana kita juga bisa termotivasi jika kita berada dalam keterpurukan. Bukan hanya itu, juga mungkin karena tidak disertai dengan doa kakak fasilitator, makanya juga apa yang saya laksanakan pada saat saya SMA itu, pada saat ujian itu tidak terlaksana. Oleh karena itu, refleksi saya, pengalaman saya tadi, karena kurangnya saya berusaha, habis itu tidak juga disertai dengan doa, adalah hasil yang tidak memuaskan bagi saya. Sama seperti persis sekali yang seperti kakak fasilitator ceritakan kepada kami pada sore hari ini, itu sangat kena sekali di pengalaman hidup saya waktu saya SMA. Baik, terima kasih kepada saudari Sena yang telah memberikan pengalamannya. Penguatan nilai-nilai pengharapan, kebenaran, dan pentingnya saling mendukung antara satu sama lain. Kegagalan mengajarkan kita untuk membangkitkan kita dari sebuah kegagalan. Jadi, harapan dapat dilahirkan dari hal sederhana dan dari siapa saja, bahkan dari orang yang kita tidak kenal. Ketika seorang berada dalam kesusahan, kematian kecil, keputusan singkat dapat menjadi alat Tuhan untuk menguatkan dan menyalakan kembali iman kita. Baik saudara-saudari sekalian, untuk mendalami tema katekese kita pada hari ini, kita menimbah inspirasi dari kitab suci. Baik kepada saudara-saudari, kita sama-sama membukakan kitab suci dari bacaan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42. Bab 2 ayat 42. Ayat segini. Baik, saya minta kepada saudara-saudari untuk membacakan kitab suci. Saya persilakan untuk saudari-saudari untuk membacakan. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, terima kasih kepada saudari Afni yang telah membacakan kitab sucinya. Mungkin kitab sucinya bisa dibaca ulang atau sudah bisa disimak. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan penuntun untuk kita semua. Pertanyaan pertama, apa yang ditekankan dari bacaan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42? Yang ditekankan pada bacaan Kisah Para Rasul tersebut ialah kehidupan persekutuan seperti yang digambarkan dalam Kisah Para Rasul, yang menunjukkan bagaimana orang percaya melakukan tindakan nyata dengan bertekun dengan firman Tuhan, saling bersekutu, memecahkan roti, dan berdoa. Melalui persekutuan, seseorang tidak berjalan sendirian dalam menjaga hatinya. Komunitas menolong, saling menggunakan, saling menguatkan, menegurkan dengan kasih
dan menarik kembali ketika hati kita mulai menjauh dari kebenaran dengan berada dalam ritme dalam kehidupan rohani bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu yang telah menjawab pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, kira-kira apa hubungan antara kehidupan rohani pribadi dan kehidupan rohani bersama dalam komunitas? Baik, kalau menurut saya itu kehidupan pribadi dan kehidupan rohani dalam bentuk komunitas itu sebenarnya mereka adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain, karena seorang pribadi itu dikatakan menjadi seorang yang menumbuhkan iman itu ketika dia mau mencari tahu seperti apa iman yang telah dia terima. Lalu dengan cara itu juga dia diajarkan untuk berdoa, lalu membaca kitab suci, serta kaitannya dengan komunitas itu gimana? Komunitas itu memberikan peneguhan atau arahan, karena seorang pribadi itu dapat mengetahui proses perkembangan iman atau sejauh mana dia dapat meneguhkan imannya itu melalui komunitas itu sendiri. Karena dalam komunitas dia diajarkan untuk saling mengasihi, kesabaran, cinta kasih, serta menolong dan mau ikut serta merasakan kesedihan yang dirasakan oleh sesama komunitas. Mungkin kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri yang telah menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ketiga, bagaimana persekutuan dan pengajaran dapat menolong kita menjaga hati tetap murni dan fokus pada Tuhan? Oke, baik, terima kasih. Dan tentunya bagaimana suara hati atau persekutuan dapat menjaga kita tetap murni dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Tentunya di sini kita tetap menjaga kemurnian hati itu sendiri melalui patokannya adalah firman Tuhan, di mana nanti melalui firman Tuhan ini di dalam persekutuan kita akan saling membangun relasi yang baik melalui hati yang bersih dan jernih. Seperti itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Afni yang telah menjawab pertanyaan tadi. Dari bacaan Kisah Para Rasul yang berbicara tentang Tuhan memanggil kita untuk memecahkan roti dan berdoa, yang serius yaitu pusat kehidupan rohani kita untuk melaksanakan keputusan hidup, sikap dan kualitas hidup. Persekutuan yang benar untuk menolong kita menjaga hati supaya tetap kuat. Komunitas rohani memberikan kita penguatan dan dukungan sehingga hati kita mudah goyah oleh pencobaan atau tekanan hidup. Ketekunan adalah kunci untuk menjadi hati maupun membangun kehidupan jemaat membentuk komitmen dan disiplin. Pertumbuhan rohani tidak terjadi secara instan, tetapi melalui ketekunan dan firman, doa, dan persekutuan. Baik saudara-saudari sekalian, dari tema katekese hari ini, di sini saya menawarkan tindak lanjut dari katekese yang kita laksanakan ke depannya agar katekese kita tidak sampai di sini. Mungkin ada dari saudari-saudari untuk menawarkan tindak lanjut dari katekese ini. Kasih Kak fasilitator, jadi mungkin tindakan konkret atau rekomendasi dari saya secara pribadi, tidak tahu mungkin dari teman-teman yang lain setuju atau tidak dia punya aksi nyatanya dari kelanjutan katekesi kita pada hari ini. Jadi karena tadi berbicara tentang bagaimana penguatan komunitas iman, jadi mungkin karena kita dalam komunitas, mungkin dalam KBG kami nanti akan diperkuat dengan yang pertama mungkin dibuat dia punya kegiatan, misalnya setiap hari Kamis dalam setiap bulan itu adanya doa rosario bersama dalam komunitas nanti dalam KBG, supaya nanti selain berdoa bersama di situ juga kita akan bertemu bersama, bagaimana kita saling sharing, juga saling berbicara, saling untuk bertukar pendapat, berbagi pendapat, dan di situ kekeluargaan juga semakin terasa dan semakin erat. Mungkin itu salah satu tindakan yang bisa kita buat nanti atas keberlanjutan dari katekesi kita pada hari ini. Tidak tahu nanti apakah itu setuju atau tidak, tapi itu tawaran dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Sena yang telah memberikan aksi konkret dari tema katekesi kita pada hari ini. Kita satukan semua doa dan pengharapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Bapa kami, yang berada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas waktu yang telah kami lalui bersama. Katekesi ini untuk belajar, berbagi, dan merenungkan bagaimana kami dapat menghadirkan kasih-Mu dalam ruang digital. Bimbinglah kami agar setiap langkah, kata, dan tindak baik kami di dunia ini memancarkan damai dan kebaikan. Tuntunlah kami menjadi komunitas yang saling mendukung, menghargai, dan membangunkan kami sehingga kehadiran-Mu membuat kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, sertailah kami melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Dikau kami puji hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih.